Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Bapak di pelajaran matematika. Di KD 3.3 kita akan membahas tentang menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Di KD 4.3-nya menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau juga disebut dengan SPLDP. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Itu adalah persamaan pertama. PX ditambah QY sama dengan R disebut dengan persamaan kedua. Kita misalkan persamaan kedua, di mana A, B, C, P, Q-nya dan R-nya itu merupakan bilang real. Dengan catatan A dan P-nya itu adalah koefisien dari variabel X, B dan Q-nya itu adalah koefisien dari variabel Y. Ada 3 metode penyelesaian SPLDP tersebut, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode gabungan atau campuran. Oke, kita masuk yang pertama, metode eliminasi. Metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi. Arti mengeliminasi adalah menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan linear berikut dengan cara metode eliminasi. 2x ditambah 3y sama dengan 1. 3x ditambah y sama dengan 5. 2x ditambah 3y sama dengan 1 itu kita misalkan persamaan pertama. 3x ditambah y sama dengan 5 kita sebut persamaan kedua. Nah, cara mengeliminasi ini di mana masing-masing variabel akan kita hilangkan, yaitu variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini yang akan kita hilangkan adalah variabel X-nya. Kita eliminasi variabel X. Cara mengeliminasi variabel X dengan cara menyamakan nilai koefisien dari variabel X-nya. 2x dengan 3x harus kita samakan. Yang 2x tambah 3y sama dengan 1 dikali 3 semuanya 3x tambah y sama dengan 5 dikali 2. 2x dikali 3 hasilnya adalah 6x. 3y dikali 3 hasilnya 9y. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Sedangkan yang di bawah 3x dikali 2 hasilnya 6x. Y dikali 2 hasilnya 2y. 5 kali 2 hasilnya 10. Karena kita mengeliminasi variabel X, maka nilai Y-nya kita ketahui. Oke 6x kita kurang. 6x dikurang 6x hasilnya 0. 9y dikurang 2y hasilnya 7y. 3 dikurang 10 hasilnya min 7. Sehingga Y sama dengan min 1. Ini untuk Y-nya. Sekarang kita eliminasi adalah variabel Y-nya. Jika variabel Y yang kita eliminasi, maka nilai X-nya yang kita tentukan nilainya. Sama cara yang di atas, sama-sama dikali, Kalau jika Y-nya yang kita hilangkan, berarti koefisien dari variabel Y-nya harus kita samakan. 2x ditambah 3y, 3x ditambah y, 3y dengan y. Berarti
Yang persamaan pertama kita kalikan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Supaya koefisiennya sama. 2x ditambah 3y sama dengan 1, dikali 1, dia tetap 2x ditambah 3y sama dengan 1. 3x ditambah y sama dengan 5, dikali 3. Nah, semua kali 3 ya. 3x dikali 3 hasilnya 9x. Y dikali 3 hasilnya adalah 3y. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Nah, untuk menghilangkan kita kurang. Karena sama-sama positif. Koefisien dari variabel y-nya. 3y dengan 3y. Kita kurang ya. 3y dikurang 3y habis. Tinggal lagi 2x dikurang 9x. Hasilnya adalah min 7x. 1 dikurang 15 hasilnya min 14. Sehingga x sama dengan hasilnya adalah 2. Min 14 dibagi min 7. Min bagi min hasilnya positif. 14 bagi 7 hasilnya 2. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 1. Nah, yang harus kalian ingat, ya, catatan, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel y. Dan sebaliknya, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel y, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel x. Itu adalah metode eliminasi. Kita lanjut dengan metode substitusi. Pada metode ini, salah satu variabel dari salah satu persamaan disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Arti substitusi adalah mengganti. Ya, substitusi artinya mengganti. Sedangkan eliminasi tadi artinya adalah menghilangkan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan cara metode substitusi. 3x ditambah 4y sama dengan 11. Kita buat persamaan pertama. X ditambah 7y sama dengan 15. Kita buat persamaan kedua. Penyelesaiannya ya. Jawab. Dari persamaan 2, kita ambil salah satu persamaan 1 dengan 2. Persamaan 2, ya. Nah, kita peroleh salah satu variabelnya. Misalnya x. Maka 7y yang kita pindahkan. 15 dia tetap 7y. Tanda yang positif pindah menjadi negatif 7y. Sehingga x sama dengan 15 dikurang 7y. Ini kita buat persamaan ketiga. Nah, dari persamaan ketiga ini, kita substitusi ke persamaan 1. Ya. Bukan ke persamaan 2. Karena persamaan 3 kita peroleh dari persamaan kedua. Kemudian kita substitusi persamaan 3 ke persamaan pertama. Ya, kita masukkan persamaan pertama itu adalah 3x ditambah 4y sama dengan 11. X-nya kita ganti dengan 15 dikurang 7y. Sehingga jadinya 3 dikali 15 dikurang 7y. 4y dengan 11-nya tetap. Kemudian 3 dikalikan ke 15. 3 kali 15, 45. 3 dikali 7y hasilnya 21y. 4y dengan 11 tetap. Nah, di sini kita operasikan. Ya. Variabel sama-sama variabel, konstanta sama-sama konstanta. Min 2y ditambah 4y di ruas kiri, yang ruas kanannya 11. 45 pindah ruas menjadi negatif, dikurang. Kemudian min 21y, ya, ditambah 4y, hasilnya adalah min 17y. 11 dikurang 45, hasilnya min 34. Sehingga y sama dengan min 34 per min 17. Negatif bagi negatif habis. 34 bagi 17 hasilnya 2. Sehingga y sama dengan 2. Karena y yang sama dengan 2, kita substitusi. Kita substitusi lagi ke salah satu persamaan 1, 2, 3.
Maka di sini karena kita mencari nilai X, karena nilai Y yang sudah diketahui, maka kita mencari nilai X-nya, ya, kita ambil persamaan ketiganya. Ya, Y-nya kita ganti dengan 2. 15 dikurang 7 dikali 2. 7 kali 2 hasil 14. 15 dikurang 14 hasilnya 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Oke ya. Kita lanjut dengan metode gabungan atau campuran. Pada metode ini merupakan gabungan dari cara eliminasi dan substitusi. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan cara metode campuran atau gabungan. Soalnya, 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Kita buat persamaan pertama. X ditambah 7Y sama dengan 15. Kita buat persamaan kedua. Penyelesaiannya, 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Ya. Di sini yang kita hilangkan dulu ada variabel X-nya. Kita gunakan metode eliminasi dulu. Ya. Yang kita hilangkan adalah X-nya. Kita hilangkan. Ya, 3 dengan X. Nah, 3X dengan X. Nah, itu koefisiennya 3. Ini koefisien yang persamaan kedua adalah X-nya adalah 1. Kita samakan. Sama-sama dikali 1 dengan 3. 3X dikali 4Y sama dengan 11 dikali 1. X ditambah 7Y sama dengan 15 dikali 3. Sehingga jadinya 3X dikurang 3X habis ya. Nah, tinggal lagi 4Y. Nah, dikurang ya. 4Y dikurang 21Y hasilnya min 17Y. Kemudian 11 dikurang 45 hasilnya min 34. Sehingga Y sama dengan hasilnya adalah 2. Karena Y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, atau persamaan pertama. Di sini Bapak jelaskan, Bapak buat ke persamaan 2. Yaitu X ditambah 7Y sama dengan 15. Kalau Y-nya sama dengan 2, kita ganti Y-nya itu dengan 2. X ditambah 7 kali 2 hasilnya 15. 7 kali 2 hasil 14. Ya. X ditambah 14 sama dengan 15. Kemudian 14-nya kita pindah ruaskan. 15 dikurang 14 hasilnya 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, dari ketiga metode ini, silakanlah kalian pahami satu persatu dan pakai satu cara saja untuk penyelesaian SPLDP. Mana menurut Anda yang mudah? Oke ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.